Nabi itu kalau biasa dengan para sahabat pakainya biasa saja. Tapi Nabi akan memakai baju bagus kalau Nabi itu menemui misalnya ada delegasi atau utusan dari suku dan kabilah, itu Nabi baru pakai. Tamunya tadi itu mereka datang untuk menyatakan keislamannya, menyatakan kedudukannya. Nabi itu representasi negara karena ketika itu Nabi bukan hanya sebagai seorang Nabi, tapi Nabi juga merupakan kepala negara. Mungkin orang berpikirnya kalau begitu boleh dong pejabat itu pakai uniform yang mewah gitu karena alasannya untuk representasi negara. Tergantung. Ya, Nabi itu kan konteksnya untuk izil Islam wal muslimin. Jadi menampakkan wibawa Islam itu boleh kalau nisbatnya kepada Islam. Artinya untuk agamanya Allah. Nah, sekarang pejabat pakai baju mewah, pakai mobil ini untuk apa? Wong mereka itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu kan masalahnya kan di situ. Jadi beda makomnya gitu, beda posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zilla aw adlim ma udlama wa ajala yajal alayya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga melayakkan kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih melanjutkan faslun fi dzikri silahihi wa athathihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait dengan senjata dan perabotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung ya beberapa perlengkapan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya disebutkan wa kanat lahu ya ja'bah ya wa kanat lahu ja'batun tud'al kafur. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki ja'bah. Ja'bah itu adalah tempat panah, anak panah ya, yang biasanya disebut namanya itu. Jadi masing-masing peralatan Nabi itu ada namanya ya. Jadi ja'bah Nabi atau tempat anak panahnya Nabi itu disebut dengan al-kafur ya, itu namanya ya. Nah ini kemudian wa min taqah ya wa min taqatun min adimin mansyurin fiha thalathu khilakin min fiddah. Kemudian Nabi itu juga punya ikat pinggang. Ya, jadi ikat pinggang min adimin mansyur. Jadi yang terbuat dari kulit ya. Kemudian fiha salasu khilakin min fiddatin. Jadi di situ ada lilitan, ada apa namanya? Lilitan dari perak. Wal ibzim ya min fiddatin. Nabi itu juga memiliki gasper dari perak. Wa tarf min fiddatin, begitu juga Nabi itu ya. Jadi tadi gaspernya itu tarf min fiddatin, ujungnya itu terbuat dari perak. Wa qad qala ba'duhum, begitulah pendapat yang disebutkan oleh sebagian di antara mereka, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lam yablughna, tidak pernah sampai kepada kami riwayat
Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda ala wasatihi min taqatan. Jadi Nabi itu mengikatkan ya ala wasatihi di tengah perut Nabi itu min taqah sabuk. Nah ini. Jadi tidak ada riwayatnya seperti itu, tapi yang pasti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki peralatan-peralatan tadi. Kemudian wa kana lahu tursun yuqalu lahu az-zaluq. Jadi Nabi itu memiliki juga namanya perisai, ya. Turs itu adalah perisai. Jadi Nabi itu punya perisai, jadi lengkap. Jadi nanti ada baju besinya, ya. Kemudian ada perisainya, ada topinya, helmnya, ya. Nah, wa tursun yuqalu lahu al-futaq. Ya, Nabi juga punya perisai tadi yang disebut ya dengan nama al-futaq, itu nama perisainya. Kemudian wakila tursun uhdiya ilaihi, Nabi itu pernah mendapatkan perisai yang dihadiahkan kepada Nabi fihi suratu timsalin. Ya, di situ ada gambar ya, ukir-ukiran berupa ya kemarin kita ada cerita ya. Jadi gambar itu kadang-kadang ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi itu berarti tidak timbul. Kalau 3 dimensi berarti timbul. Nah itu, ya, nah, itu yang disebut timsal. Karena tidak mungkin kita terjemahkan dengan patung. Gimana caranya patung itu nempel ke ke perisai ya kan? Yang masuk akal itu adalah perisainya tadi itu ada ukir-ukiran. Nah, ukir-ukirannya itu timbul. Nah, itu yang disebut timsal. Timsal itu artinya aslinya sebenarnya adalah patung. Tapi itu kan kalau patungnya itu patung yang tadi misalnya di jalan atau di mana yang dia terpisah gitu. Tapi kalau nempel itu di dalam bahasa Arabnya juga disebut timsal. Ya. Karena nggak ada istilah misalnya gambar 3 dimensi. Itu yang paling gampang ya di situ digunakan kata timsal. Fi suratu timsal. Fa wada yadu alaihi. Jadi karena itu ada gambar yang timbul tadi, Nabi itu meletakkan tangannya itu di gambar yang timbul tadi. Jadi perisainya itu ditutup sama kan perisai itu misalnya tangan kiri gini ya. Terus tangan kanannya dipakai nutup. Ya. Perisai tadi fa adhaballahu dzalika timsal. Jadi hebatnya ini mukjizat Rasulullah ya. Jadi ketika gambar yang 3 dimensi tadi ditutup dengan tangan Nabi, maka Allah menghapus. Nah, gitu ya. Jadi Allah kemudian menghapus gambar 3 dimensi di perisainya Rasulullah tadi dengan izin Allah. Nah itu. Ya, jadi ditutup pakai tangannya itu kemudian hilang. Ya, nah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa kana talau khamsa armah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya 5 ya. Nabi itu memiliki di situ disebutkan 5 buah lembing. Yuqalu li ahadim al-muthwi. Salah satunya kemudian disebut namanya itu muswi, al-muswi. Wal akhar al-musni, yang lain disebut dengan nama al-musni. Nah itu. Jadi masing-masing punya nama. Ya. Kemudian Nabi itu juga punya hirbah, ya. Jadi hirbah itu tombak, yuqalu laha naba'ah, namanya naba'ah, an-naba'ah. Wa ukhra kabira, dan yang lain tombaknya itu besar. Jadi yang satu tadi kecil, lembing ya, kecil itu. Kemudian yang lain itu besar, itu al-bayda, disebut dengan nama bayda. Wa ukhra saghira, ya, syibhul ukaz, yuqalu laha al-anazah. Nah ini. Jadi yang lain itu diberi nama al-anazah, yamshi biha baina yaday fil ayat. Jadi kalau Nabi itu jalan, maka dia dibawa oleh Nabi di depan gitu ya, kayak ya kita membayangkan bagaimana Rasulullah SAW membawa tombak tadi dibawa di depan gitu. Ya, kemudian turakkizu atau tarakkaza amamahu, di mana kemudian ditancapkan di depan Nabi. Jadi tombaknya tadi itu fayattakhidhu sutrah. Nah, jadi kalau Nabi mau sholat itu dipakai jadi sutrah. Sutrah itu apa? Sutrah itu adalah penghalang untuk sholat, ya kan? Jadi kalau orang di masjid, ya misalnya kita kalau di masjid-masjid kan misalnya mau sholat supaya nggak dilewati orang, ya.
karena kebetulan pakai karpet, nggak pakai sajadah. Itu kan mana batasnya mana. Nah, untuk membatasi supaya orang tidak lewat di depan kita diberi sutra. Nah, itu sunnah Nabi. Ya, jadi supaya kemudian orang tidak lewat di depan kita. Nah, itu ada sutra namanya. Fayattakhidhu sutra yusalli ilaiha, di mana Nabi itu sholat dengan sutra tadi, itu maksudnya sutranya tadi di depan dan itu dipakai Nabi untuk sholat. Wa kana yamshi bi ahyanan. Jadi kadang-kadang Nabi jalan itu membawa itu. Jadi membawa khirbah tadi, ya, dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jalan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga selain khirbah tadi, Rasulullah itu memiliki namanya mighfar. Wa kana lahu mighfarun min hadidin yuqalu lahu al-muwashshah. Jadi Rasulullah itu punya topi, ya, mighfar itu adalah topi, ya. Topi atau kayak helm lah gitu. Jadi kalau ya jangan dibayangkan Rasulullah itu topian kayak anak muda sekarang, itu enggak begitu, ya. Tapi yang dimaksud topi di sini itu helm yang dipakai untuk perang. Gitu. Karena ini kaitannya dengan perang. Jadi makanya kalau kita misalnya ke museum, ya, museum zaman dulu seperti Museum Topkapi di Turki misalnya, itu di Istanbul, nah itu nanti kita akan temukan banyak itu. Ya. Ada baju zarrah, ada topi atau helm tadi itu. Nah, umumnya itu terbuat dari kuningan. Ya, umumnya itu terbuat dari kuningan. Nah, di sini disebutkan, jadi topinya Nabi itu wasahabi syabahin, ya, terbuat dari perak. Ya, jadi topi kuningannya Nabi itu, ya, itu terbuat dari tadi disebutkan pertama min hadidin, ya, dari besi, yuqalu lahu al-muwassah, yang kemudian disebut dengan nama wasah. Lalu kemudian wasah bisa bahan dilapisi, ya, dilapisi dengan tembaga atau perak. Wa mighfar akhar yuqalu lahu as-sabugh. Ya, Nabi juga punya topi atau helm yang lain. Helm yang lainnya tadi itu diberi nama sabugh, audu sabugh, atau yang juga disebut dengan du sabugh. Nah, ini gambarannya. Kemudian wakan lalu salatu jibabin. Nabi itu punya 3 jubah. Tapi jubahnya ini jubah perang. Ya, jubahnya ini jubah yang dipakai untuk perang. Jadi begini, kita di dalam kitab misalnya, ya, kalau kita baca di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyahnya Imam At-Tirmidzi, atau misalnya kita baca kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasulnya An-Nabhani, ya, Al-Qadhi An-Nabhani, itu kita akan menemukan, jadi begini, di satu sisi itu ada riwayat Rasulullah SAW kadang-kadang pakaiannya itu jelek, tapi di sisi lain Rasulullah SAW pakaiannya itu bagus, ya. Nah, ini di sisi lain Rasulullah SAW mengharamkan sutra, tapi di sisi lain nanti jubahnya Nabi itu ada sutranya. Nah, pertanyaannya kapan hadis ini posisinya? Ya, jadi kalau kita membaca sepotong-sepotong kan kontradiksi nanti. Ini katanya begini, kok ini begini. Ini katanya begini, kok ini begini. Nah, begitu. Nah, di sinilah maka Ibnul Qayyim kemudian menjelaskan, ya, termasuk nanti dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul, itu dijelaskan oleh An-Nabhani. Jadi misalnya contoh, Nabi itu kalau biasa dengan para sahabat pakainya biasa saja. Tapi Nabi akan memakai baju bagus kalau Nabi itu menemui misalnya ada delegasi atau utusan dari suku dan kabilah, itu Nabi baru pakai. Ya. Nah, kenapa? Karena Nabi itu representasi Islam. Sementara tamunya tadi itu mereka datang untuk menyatakan keislamannya, menyatakan kedudukannya. Nabi itu representasi negara, karena ketika itu Nabi bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi Nabi juga merupakan kepala negara. Gitu. Ya. Dan itu konteksnya. Nah, ini kemudian pernah Al-Fakir sampaikan, ya, di majelis yang lain. Mungkin orang berpikirnya kalau begitu boleh dong pejabat itu pakai uniform yang mewah gitu, karena alasannya untuk representasi negara. Tergantung. Kalau konteksnya, Nabi itu kan konteksnya untuk izil Islam wal muslimin. Ya tak? Jadi menampakkan wibawa Islam, menampakkan wajah Islam, menampakkan
kehebatan Islam itu boleh kalau nisbatnya kepada Islam. Kalau nisbatnya kepada Allah, artinya untuk agamanya Allah. Nah sekarang pejabat pakai baju mewah, pakai mobil ini, untuk apa? Wong mereka itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu kan masalahnya kan di situ. Jadi beda makomnya gitu, beda posisinya. Nah ini yang kita mesti paham ya, artinya bisa mendudukkan gitu. Jangan sampai begini, nanti ada dalil itu dicatut, ya kan? Dicatut untuk kepentingan tertentu, kepentingan pribadi tadi yang sebenarnya tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan itu. Nah ini penting. Jadi makanya An-Nabhani di dalam Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul itu menjelaskan begitu. Jadi kalau itu nisbatnya kepada Allah untuk Islam dan sebagainya ya boleh. Nah itu makanya di dalam kitab Talbisu Iblis Al-Hafidz Ibnul Jauzi itu juga menceritakan tentang zuhud itu, nanti cerita tentang zuhud di situ. Jadi Islam itu tidak melarang orang itu memiliki harta ya, tapi konteksnya untuk apa dulu? Gitu, untuk apa dulu? Ya. Nah, ini penting. Nah, kemudian di sini disebutkan wa kana lahu thalathu jibabin yalbasu fil harbi. Jadi Nabi itu memiliki 3 jubah yang dipakai pada saat perang. Wakila fiha jubbah sundusin akhdar. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Rasulullah itu memiliki jubah di mana jubah itu dipakai untuk perang. Kemudian di situ disebutkan bahwa jubah Nabi itu qila fiha jubbatu sundusin akhdar. Jubahnya itu terbuat dari apa? Jadi jubahnya itu terbuat dari sutra ya warna hijau, sundus ya. Itu adalah sutra, akhdar itu hijau. Jadi Nabi itu kalau pakai jubah hijau itu berarti jubah perang, gitu, jubah perang. Gitu. Ya. Kemudian wal ma'ruf anna Urwah ibn Zubair kana lahu yalmaq min dibaj. Ya, dan yang ma'ruf adalah Urwah bin Zubair, ya, Urwah bin Zubair itu memiliki yalmaq. Yalmaq itu ya, itu adalah ya di situ disebutkan quba ya, yang berasal dari bahasa Persia kemudian diarabkan. Min dibaj ya, yang dia dia berupa bludru tadi itu ya. Jadi bludru Persia tadi. Bitonatuhu sundus akhdar. Nah, bitonah itu kalau kita pakai baju ada furingnya ya. Jadi bitonah itu kalau dalam bahasa Arabnya itu baju bagian dalam. Jadi furingnya itu. Jadi kalau kita pakai jas ya, itu kan biasanya ada lapisan dalam. Itu namanya bitonah. Nah, makanya Al-Qur'an mengatakan la tattakhidu bitonatan min dunikum. Nah, kamu jangan mengambil bitonah. Bitonah itu berarti apa? Seperti baju di dalam tadi. Kamu jangan menjadikan teman dekat yang tahu rahasiamu min dunikum selain dari kamu. Maksudnya kita tidak boleh menjadikan orang non-muslim itu menjadi teman dekat kita. Yang tahu rahasia kita. Itu makanya Al-Quran menggunakan kata bitona. Gitu. Karena bitona itu maknanya tadi. Yaitu kain yang ada di lapisan dalam. Atau kalau dalam bahasa kita sekarang kita sebut furing. Furingnya baju itu bitona. Ya. Nah jadi bitonahnya Nabi itu berupa apa? Sundus akhdar. Gitu. Berupa sutra berwarna hijau. Yalbasu fil harbi yang dipakai oleh Nabi pada saat perang. Nah ini. Maka di sini kemudian Imam Ahmad Imamu Ahmad dan Imam Ahmad memberikan komentar fi ihda riwayataihi di dalam salah satu dari 2 riwayat beliau. Apa kata Imam Ahmad? Yujawizu. Nah ini. Imam Ahmad membolehkan ya, lubsal harir memakai baju yang baju itu terbuat dari sutra. Padahal hukum asalnya memakai baju terbuat dari sutra tidak boleh. Tapi karena ada riwayat tadi, Nabi itu pakaiannya ternyata, jubahnya itu ternyata lapisannya itu ada sutranya, maka Imam Ahmad mengatakan boleh. Tapi konteksnya fil harbi pada saat perang. Nah itu. Di satu sisi ada larangan memakai sutra, tapi di sisi lain Nabi memakai, berarti konteksnya apa? Tadi larangan tadi itu secara umum, adapun dalam kasus peperangan itu merupakan pengecualian. Yang kedua, ada pengecualian juga, yaitu
dalam hadis rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf, ya, ayal bisal harira, Rasulullah itu memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf untuk memakai sutra. Nah itu. Nah, kemudian di sini ulama fikih menjelaskan kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu punya penyakit kulit. Nah, jadi kalau penyakit kulit itu kalau pakaiannya kasar, lengket, maka itu akan menyebabkan kulitnya tadi justru lebih parah. Ya. Maka kemudian Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan kepada Abdurrahman bin Auf. Berarti apa? Konteks bolehnya tadi itu dalam konteks untuk pengobatan. Gitu. Konteksnya adalah rukhsahnya tadi kalau orang itu ada alergi. Nah, jadi misalnya kadang-kadang kan ada kulit yang sensitif kan. Jadi ada kulit yang sensitif kalau misalnya bajunya itu kayaknya kasar misalnya, nggak tahan kulitnya itu. Nggak tahan. Sehingga akhirnya kemudian kulitnya tadi mungkin jadi tambah gatal dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu termasuk dalam konteks hadis tadi mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan rukhsah untuk memakai sutra tadi itu konteksnya untuk pengobatan tadi. Wa kanat lahu rayah, Nabi itu juga punya rayah, ya. Jadi rayah itu bendera, kalau jadi rayah itu kayak panji, ya, yang berwarna sauda hitam, yuqalu la al-uqab. Nah ini. Uqab itu kalau dalam bahasa Arab itu burung elang atau burung gagak gitu ya. Jadi yang dia terbangnya tinggi sekali. Gitu. Itu kata uqab. Ya. Jadi matanya tajam, dia terbangnya tinggi. Nah itu. Nah, Rasulullah itu memberi nama benderanya tadi itu dengan itu. Itu kan ada filosofinya kan. Nah, jadi karena namanya bendera itu ya pasti dia berkibar. Ya, nah dengan diberi nama uqab tadi itu tentu ini adalah simbol bagaimana supaya ini berkibar, ya, setinggi-tingginya. Gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan izzah, gitu ya, menunjukkan izzah. Nah, jadi maka kemudian ada istilah rayatul uqab, gitu. Rayatul uqab, ya. Rayah itu tadi panji atau bendera yang berwarna hitam, tulisannya putih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bendera Nabi. Jadi itu bukan bendera kelompok tertentu atau organisasi tertentu, tidak. Itu bendera Rasulullah. Gitu loh. Ya, itu bendera Rasulullah. Bahkan ada satu kitab yang khusus membahas tentang rayah dan liwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini. Kemudian wa fi Sunan Abi Dawud, dan di dalam Sunan Abu Dawud diceritakan an rajulin minas sahabah, dari seorang sahabat. Qala, maka berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safra'a. Ya, ra'aitu rayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safra'a. Aku melihat bendera Nabi itu berwarna kuning. Rayahnya Nabi tadi dalam satu riwayat berwarna hitam, dalam riwayat yang lain berwarna kuning. Wa kanat lahu alwiyah, dan Nabi itu juga punya liwa. Alwiyah itu jamak dari liwa. Jadi kalau liwa itu lebih besar, rayah itu lebih kecil. Nah, sama tulisannya. Sama-sama tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau rayah tadi itu warnanya hitam, sauda atau yang safra, tulisannya kalau hitam berarti tulisannya putih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Terus kalau dia liwa itu berarti bendera besar warnanya putih, tulisannya hitam. Tulisannya hitam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga merupakan bendera Rasulullah. Jadi ada istilah liwa yang lebih besar dan ada istilah rayah. Liwa itu berwarna putih, rayah berwarna hitam. Sama-sama tulisannya la ilaha illallah. Nah itu ya. Jadi di sini makanya disebutkan wa kana lahu alwiyatun bayda. Nabi itu punya
alwiyah. Alwiyah itu jamak dari liwa, bayda berwarna putih. Ya. Wa rubbama ja'ala fiyal aswad, dan boleh jadi ya Nabi menjadikan fiha di dalam alwiyah tadi aswad, tulisannya hitam. Nah, gitu. Jadi makanya tadi disebutkan ya yang putih itu tulisannya hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan yang hitam tulisannya putih juga sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa kana lahu fustat, Nabi itu juga punya fustat. Ya, fustat itu kayak kemah atau tenda. Ya, jadi Nabi itu punya tenda atau kemah. Ya, karena kita bayangkan kan Rasulullah itu kalau perang kan bukan sehari 2 hari. Ya. Nah, artinya di dalam peperangan tadi kan butuh tempat berteduh. Ya, itu tetap diperlukan. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya fustat, punya kemah. Kemahnya itu diberi nama Al-Kun wa Mihjan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga memiliki mihjan. Mihjan itu apa namanya, tongkat. Ya, tongkat yang apa namanya ada lekuk-lekuknya begitu. Qadra dira', jadi panjangnya itu 1 dira' begini. Jadi ya 1 dira'. Au atwal, atau lebih panjang. Yamshi bihi wa yarkabihi. Jadi Rasulullah itu kalau jalan bawa itu ya. Dan Rasulullah SAW kalau naik itu juga menggunakan tadi. Jadi kalau jalan itu dipegang, kalau naik ya maksudnya naik apa tunggangannya, apakah itu unta atau kuda misalnya, itu dipakai oleh Nabi. Wa yu'alliqu baina yadayhi ala ba'irihi, kemudian mihjan tadi itu digantungkan oleh Nabi di mana? Baina yadayhi, di depan Nabi. Ya, digantungkan di depan Nabi. Jadi kalau misalnya naik unta, kemudian kan biasanya ada pelana macam-macam kan, nah itu digantungkan di situ. Ala ba'iri, di atas untanya, wa mihsara. Ya, dan di situ juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu juga punya Rasulullah itu di situ disebutkan wa mihsaratus samal arjun ya. Jadi mihsara itu semacam tongkat pendek ya, seperti komando begitu. Yang kemudian disebut nama al-arjun. Wa qadib min syauhat. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya qadib. Qadib itu kayak ranting kayu ya, kecil yang apa namanya? Terbuat ya dari syauhat, itu nama salah satu pohon, yusammal mamsyuk, yang kemudian diberi nama mamsyuk. Nah, ranting kecil yang disebut mamsuk tadi, kalau sekarang itu ya kayak tongkat komando sebenarnya. Qila wa walladzi kana yatadawwalu khulafa, dan inilah yang kemudian dipergilirkan. Jadi ketika Rasulullah wafat itu dipegang oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat dipegang oleh Umar. Ketika Umar wafat dipegang oleh Utsman. Ketika Utsman wafat dipegang oleh Sayyidina Ali. Itu namanya yatadawwaluhu. Jadi dipergilirkan. Jadi kan kayak apa namanya, semacam tongkat komando tadi. Ganti panglima, ganti panglima, ganti terus begitu ya, semacam tongkat estafet yang terus dipegang oleh para penguasa setelahnya. Karena seperti yang tadi disampaikan, Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang rasul, tapi Rasulullah itu juga seorang kepala negara. Nah itu. Makanya di dalam hadis Muslim itu Nabi mengatakan innahu la nabiyya ba'di, bahwa setelah aku enggak ada nabi. Artinya kerasulannya sudah berhenti, nubuahnya sudah berhenti, tetapi apa kata Nabi? Wa satakunu khulafa, nanti yang ada itu adalah para khalifah. Berarti apa? Para khalifah ini adalah pengganti Nabi, bukan dalam kenabian dan kerasulan, tetapi mengganti Nabi dalam hal kepemimpinan. Nah itu, yang memimpin Islam, yang memimpin dunia ini. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itu beliau mengatakan ad-dinu usun was sultanu harisun famala usalahu mahdum wa mala harisalahu fadha'i, kata Imam Al-Ghazali. Jadi agama itu merupakan usun, pondasi, was sultan, dan kekuasaan itu menjaga. Jadi makanya Rasulullah itu dengan kekuasaan yang di tangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dengan kekuasaan di tangan itu menjadi sultan. Untuk apa? Menjadi haris. Ya, menjadi penjaga agama tadi. Nah itu, ya, karena itu Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu menjadikan kekuasaan itu salah satu fungsinya itu adalah untuk ya siyanatud din, untuk menjaga agama gitu. Ya.
dalam tradisi di Melayu itu, raja-raja Melayu itu dinyatakan sebagai penjaga agama. Gitu. Karena raja-raja Melayu itu muslim, nggak ada yang tidak muslim. Gitu. Dan dalam tradisi Melayu, Islam itu dijadikan sebagai agama resmi. Ya, kalau di Indonesia kan agama resminya kan bukan hanya Islam. Nah, kalau di Malaysia itu agama resminya ya Islam. Itu dinyatakan di dalam perlembagaan mereka. Perlembagaan itu istilahnya kalau di sini ya undang-undang dasar gitu. Ya, itu istilah mereka perlembagaan. Nah itu. Dan kemudian rajanya itu dinyatakan sebagai penjaga agama. Nah, makanya sekuat apapun Perdana Menteri, ya seperti zaman Mahathir itu, nggak bisa dia menghapus raja-raja itu nggak bisa. Karena tadi itu di dalam perlembagaan itu dimasukkan sebagai apa? Sebagai penjaga agama. Meskipun faktanya ya tidak seperti yang tadi disebutkan Al-Ghazali. Ad-dinu usun wa sultanu harisun famala ussalahu mahdumun wa mala harisalahu fadha'i. Jadi kalau tidak ada pondasinya akan runtuh, kalau tidak ada penjaganya pasti akan hilang. Nah, itu konteksnya. Nah, kemudian berikutnya wa kana qadah yusama ar-rayyan, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki yang namanya qadah atau bejana. Bejana tadi namanya ar-rayyan wa yusamma mughniyan, ya, dan juga disebut mughni. Wa qadah akhar mudabbab, ya, dan kemudian bejana yang lain mudabbab, ya, bil silsilatin min fiddatin. Jadi disepuh, ya, itu, ya, disepuh. Jadi disepuh dari apa? Dari perak atau apa namanya? Jadi ada lapisannya begitu, ya, dilapisi dengan perak. Wa kana lahu qadah min qawarir. Nabi itu juga punya wadah yang terbuat dari qawarir, terbuat dari kaca. Jadi ada yang wadahnya terbuat dari apa namanya? Sepuhan tadi perak, ada yang wadahnya itu terbuat dari kaca. Wa qadahun min idan yudha tahta saririhi, ya, dan kemudian Rasulullah itu juga punya wadah. Dan wadahnya tadi itu, ya, itu terbuat dari pohon korma. Jadi min idan itu pohon korma. Jadi ini kan menarik, ya. Nah, kenapa ya bulu fi bilail? Nah, ini perhatikan. Jadi zaman Nabi itu nggak punya toilet, Pak. Nggak punya toilet di dalam rumah, ya. Jadi bayangkan kalau malam-malam Nabi itu buang air kecil, itu diwadahi oleh Nabi itu di wadah tadi, yaitu wadah yang terbuat dari kayu kurma. Nah itu. Nah pertanyaannya, kenapa kok wadahnya tidak wadah dari kaca atau wadah dari tembaga tadi? Nah ini juga menarik, artinya kalau kayu itu kan dia bisa meresap. Jadi kalau dan apa namanya kayunya itu bisa menetralisir. Tapi kalau kaca, kalau perak itu kan nggak bisa dia. Sehingga baunya kalau seandainya bau, ya, kalau seandainya bau itu kan baunya pasti akan menyengat. Nah itu. Jadi ini juga contoh di zaman itu belum ada toilet di dalam rumah, tapi Nabi ya menggunakan alat itu memungkinkan untuk bisa menahan, ya, aroma atau bau yang tidak sedap tadi itu, sehingga kemudian tidak terlalu menyengat. Nah itu diantaranya pilihan Nabi ketika menggunakan alat untuk membuang, ya, air seninya tadi itu adalah dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kayu kurma tadi. Nah gitu. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat yang lain bahkan ada, ya, pembantu Nabi yang biasanya disuruh untuk membuang itu malah minum, gitu kan, apa namanya air kencing tadi itu. Kemudian wa mikhdab min syabah, ya, begitu juga Rasulullah SAW. Jadi selain, ya, tadi disebutkan apa namanya wadah yang digunakan, ya, untuk menampung air seninya tadi itu. Nah warak watusam masodir, Rasulullah juga punya penampung, ya, tadi disebutkan. Jadi ada rokwa itu jadi kayak wadah, ya, bejana kecil dari kulit, itu rokwa. Ya, yang kemudian disebut as-sodir. Wakila wa taurun, ya, ada menyebutkan taurun min hijarah. Jadi wadah yang disebut dengan nama taur, ya, yang min hijarah, dia terbuat dari batu. Jadi beda-beda fungsinya.
Yang terbuat dari batu tadi ya tawaddu minhu. Nabi itu berwudu dengan wadah tadi. Jadi kan berarti ada wadah dari bejana, wadah dari fiddah tadi, perak, ya. Kemudian ada wadah dari qawarir, ya, dari kaca, ya, gelas. Kemudian ada wadah dari kayu, ya, yang dipakai untuk tadi menampung air seni tadi. Kemudian ada wadah yang dipakai untuk wudu yang terbuat, ya, tadi itu dari hijarah, dari batu. Nah, jadi kalau batu ini kan juga relatif tidak menyerap air gitu, sehingga dia bisa tahan, ya, airnya itu masih bisa tahan lah di situ. Enggak keserap. Tapi kalau kayu kan dia bisa menyerap, ya, dia bisa menyerap. Nah, ini. Jadi masya Allah, ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga tadi disebutkan, ya. Jadi Rasulullah SAW itu juga punya mikhdab, ya. Jadi mikhdab itu adalah wadah yang wadahnya itu lebih besar, jadi kayak bak lah gitu, ya. Yang kemudian wadah tadi itu ya min syabain, dari kuningan, sepuhan kuningan. Wa qa'bin yusamma as-si'ah. Begitu juga Nabi itu punya qa'b, jadi gelas besar yang kemudian diberi nama as-si'ah. Ya, wa maghtasal min sufr, dan Nabi itu punya tempat untuk mandi, ya, atau bak juga yang di situ, ya, yang tadi disebutkan terbuat dari kuningan. Kemudian Rasulullah SAW mudhin, ya, warab ayat al-fihal mir'a wal musht. Jadi Rasulullah itu punya wadah kayak tas kecil gitu, ya. Yang tasnya itu dipakai untuk nyimpen cermin sama nyimpen sisir, ya, al-musht itu sisir. Jadi Rasulullah kemana-mana bawa sisir, Pak, ya, bawa sisir, bawa cermin gitu, ya. Jadi jangan dibayangkan hanya perempuan aja gitu. Jadi artinya ada kayak tas pocket gitu, ya, yang itu nyimpan cermin ada gitu. Jadi Rasulullah itu memperhatikan penampilan. Gitu. Makanya di dalam satu riwayat itu kalau orang melihat Nabi itu nyenengi, gitu. Kalau orang Jawa bilang itu nyenengi, gitu. Jadi langsung orang itu tertarik karena Rasulullah itu kelihatan rapi gitu, enggak kumel, ya kan? Wajahnya itu berseri-seri, masya Allah. Basyasatul wajhi, kalau orang menyebut itu basyasatul wajhi, itu wajahnya itu bersinar, berseri-seri. Nah, itu Rasulullah SAW. Ya, rambutnya rapi gitu. Ya, ini Rasulullah SAW. Nah, jadi kemudian di situ disebutkan, ya, wa kanal musht min aj, ada mengatakan bahwa sisirnya Nabi itu terbuat dari gading. Jadi kalau kita lihat, ya, yang nggak tahu gimana cara membuatnya, ya, pokoknya kan terbuat dari gading, jadi pakai untuk nyisir nanti. Ya, nah, ini. Kemudian wa huwa adzablu, jadi namanya itu diberi nama adzablu, ya, double itu sisir Nabi yang terbuat dari gading tadi. Kemudian Nabi itu juga punya makhalah yaktahilu minha indanom. Makhalah itu adalah tempat celak. Jadi Nabi itu kalau mau tidur itu sini bagian mata itu diolesi dengan celak. Ya, indanomi salasan. Ya, ini fi kulli ain, pada setiap mata itu dikasih celak. Itu setiap mau tidur. Ya, bil ismid. Ismid itu, ya, batu yang menjadi bahan celak itu. Ya, yang biasanya dihancurkan, ya, untuk celak tadi. Nah, salah satu hikmahnya itu mata. Ya, Rasulullah itu kan sampai umur 63 tahun nggak pakai kacamata. Iya kan? Nah, itu. Dan rata-rata orang itu kan punya masalah dengan mata setelah umur 40 tahun. Iya kan? Matanya jadi nambah kan minusnya atau plusnya itu. Plusnya, ya kan? Nah, itu. Jadi nambah itu. Ya. Dulu saya itu waktu masih 20 30, ya, itu baca mushaf kecil masih bisa. Sekarang udah nggak bisa. Ya, pakai kacamata juga masih terlalu kecil. Nah, itu. Apalagi kalau kita kerjanya di depan laptop.
ya, laptop, handphone itu sinar ya, itu berpengaruh ke mata gitu. Nah, sehingga itu akan berpengaruh terhadap daya pandang kita. Nah, makanya semakin ya banyak terpapar dengan laptop atau handphone itu biasanya semakin tebal nanti plusnya itu. Nah, itu karena tadi. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zaman itu nggak pakai kacamata, ya. Kemudian cara merawat ya mata tadi itu ya termasuk memang tadi ya zaman dulu kan nggak ada laptop, nggak ada handphone macam-macam ya, sehingga mata tidak terpapar dengan cahaya yang kuat seperti itu. Nah, pada saat yang sama Rasulullah menjaga penglihatan beliau tadi itu dengan celak tadi itu ya, sebelum tidur itu olesi sebanyak 3 kali. Makanya disebutkan yaktahilu minha indan naumi salasan fi kulli ainin bil ithmit. Jadi setiap mau tidur itu diolesi ismit itu sebanyak 3 kali. Itu Rasulullah ya, kanan kiri. Wa kana fi ra'bah al-miqradan was-siwak. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam rab'ah tadi itu ada 2 alat pemotong ya. Miqradan itu 2 alat pemotong. Dan ya kayak entah itu gunting atau potong kuku atau apa, was-siwak dan siwak. Nah, kadang-kadang kita itu, jadi ulama menjelaskan ya terkait dengan misalnya motong ya. Gigi itu kan bisa kita pakai motong, tapi ya nggak sopan juga motong kuku pakai gigi. Ya, makanya Rasulullah bawa alat potong, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang kan suka nganggur-nganggur, ya kan, motong kukunya pakai gigi. Ya, makanya Rasulullah tadi bawa alat potong. Nah, gitu. Jadi begitu giginya begitu kukunya tidak rapi dipotong pakai alat dan sebagainya tadi. Dan itu kebiasaan Nabi setiap hari Jumat. Ya kan, motong kuku. Ya, dan motong kuku itu ada caranya, Pak. Ya, dimulai dari tengah. Ya, terus kemudian nanti dilompati satu. Ya, jadi gini, sini. Kemudian nanti dilompati lagi sini. Nah, gitu. Nah, jadi ada caranya itu. Jadi enggak urut, enggak. Jadi dilompati. Nah, terus nanti gitu. Ya. Nah. Kemudian berikutnya di situ disebutkan wa kanat lahu qas'ah tusamma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki piring besar yang disebut dengan al-gharra la arba' khilak. Jadi di piring besar itu ya memiliki 4 telinga. Yahmilu arba' rijal, yang dibawa, jadi ada pegangan gitu, ada 4 pegangannya. Yang dibawa oleh 4 orang. Bainahum wasok ya, Rasulullah juga punya sok wadah ya. Kemudian mud ya, kemudian qatifah wasarir, dan Rasulullah punya sarir ya, punya tempat tidur. Qawaimuhu min saj ya, di mana tiangnya itu di situ disebutkan tiangnya itu terbuat dari pohon jati. Yaitu tempat tidur Rasulullah. Ahdahu lahu As'ad ibnu Zurarah. As'ad ibnu Zurarah menghadiahkan itu kepada Nabi. Wa firas min Adam ya, hashwi life ya, dan kemudian Rasulullah itu juga memiliki tempat ya, kasur ya, yang terbuat dari kulit yang diisi dengan jadi dilapisi ya, jadi dianyam ya, bisa begitu. Jadi dalam riwayat yang lain itu memang jadi gini, riwayat tentang tempat tidur Nabi, pakaian Nabi itu kan bertebaran. Enggak ada dalam satu hadis yang menyebutkan satu terus lengkap, itu enggak. Jadi di sini ada begini, sini ada begini, ada begini. Nah, karena itu kadang-kadang ya itu seperti riwayat tadi bahwa Nabi itu punya sarir yang qawaimuhu min saj ya, yang ada kakinya yang terbuat dari kayu besi, kayu jati tadi itu dalam sebagian kitab enggak disebutkan, tapi dalam kitab ini ya, ini bagusnya kitab Zadul Ma'ad itu karena dia menghimpun dari berbagai riwayat tadi. Sehingga kemudian kita mendapatkan gambaran yang utuh dari berbagai riwayat tadi. Kalau kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah itu hanya sebagian saja yang disebutkan oleh penulis gitu. Ya. Tapi dalam kitab ini ya hampir semua yang ada di kitab ini atau riwayat ini itu dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Ya, ini. Nah, wa hadhil jumlah ya qad ruwiyat mutafarriqah fi ahadits. Jadi kumpulan tadi itu diriwayatkan secara terpisah-pisah di dalam kitab-kitab hadis tadi. Enggak ada yang ngumpul jadi satu. Nah, kemudian waqad rawa at-Tabrani, sedangkan Imam Tabrani meriwayatkan fi Mu'jamihi, ya Imam Tabrani itu punya kitab namanya Mu'jam. Mu'jam pertama itu Mu'jam Al-Kabir, itu kitabnya Tabrani. Ada Mu'jam Al-Awsat, tengah-tengah itu, dan ada Mu'jam As-Saghir. Nah, itu Imam At-Tabrani, ya. Jadi Al-Kabir, Al-Awsat itu tengah-tengah, kemudian As-Saghir. Nah, At-Tabrani di dalam riwayat tadi waqat rawa At-Tabrani fi Mu'jami hadisan jami'an, jadi hadis yang menghimpun ya fil aniyah tentang tadi min hadis Ibnu Abbas, ya, dari hadis Ibnu Abbas. Nah, jadi di situ disebutkan kana li Rasulillah saifun, Rasulullah itu punya pedang qaimatu min fiddah, pegangannya itu terbuat dari perak. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Ya, jadi pegangannya itu terbuat dari perak. Ini. Kemudian ya. Jadi di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pedang yang pedangnya itu pegangannya dari perak. Kemudian qabi'atuhu min fiddah, ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya pedang tadi yang kemudian terbuat dari perak tadi, ya, jadi gagangan, jadi qaimah min fiddah wa qabi'atu min fiddah, ya. Wa kana yusamma dzal fiqar, dan kemudian pedang tadi itu disebut namanya dzul fiqar. Nah, dzul fiqar itu pedang yang masyhur, ya, yang punya dua kayak dua gigi gitu, dua ujung gitu, ya, dua mata. Wa kanat lahu qausun tusamma as-sadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga punya yang namanya busur, ya, busur panah yang diberi nama as-sadat. Ya, sadat itu kan artinya dari kata sadid itu lurus, ya. Lahu di situ wa kanat lahu kinanah. Rasulullah, ya, selain punya busur tadi itu, Rasulullah juga punya apa yang disebut dengan kinanah, ya. Jadi kinana ini tempat panah, ya, yang kemudian diberi nama al-jam'u. Ya, namanya al-jam'u. Wa kan lahu dir' ya muwassaha bin nuhas, dan Nabi itu punya baju ini, baju baju besi, baju zarrah yang disepuh dengan tembaga, tusamma dzatil fudul, yang disebut dengan dzatil fudul. Wa kanat lahu khirbah, tadi Nabi juga punya lembing yang kemudian disebut dengan nab'a. Wa kana lahu mihjan, ya. Nabi kemudian juga punya mihjan tadi, ya. Tongkat yang punya lekuan tadi, yusamma ad-daqan. Wa kana lahu tursun, dan Nabi itu punya turs, ya. Abyad, ya, Nabi itu punya perisai, ya, yang warnanya putih yang disebut, ya, al-mujis, ya. Wa kana lahu faras, ya, adham yusamma as-saqab, dan seterusnya. Dari itu riwayat yang disebut oleh At-Tabrani di dalam riwayat beliau, ya. Itu agak lengkap itu. Di dalam kitab Al-Mu'jam nya Tabrani tadi itu agak lengkap. Ini ada semua di situ, ya. Nah, yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu berserakan, ya, di sini ada, dan seterusnya. Nah, ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya, gambaran tentang bagaimana senjata dan peralatan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senjata dan juga perkakas, ya, termasuk yang dipakai di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari situ kita punya bayangan yang lebih lengkap, ya, tentang bagaimana kondisi di dalam rumah Rasulullah SAW tadi. Nah, ini. Nah, adapun terkait dengan rumahnya, ruangannya, itu memang hanya kotak saja ruangan Nabi itu. Jadi makanya di dalam ruangan Nabi itu tidak ada ruang tamu sendiri, kamar tidur sendiri, dapur sendiri, nggak ada, ya kotak saja. Ya, itu saja. Nah, nanti kalau ada tamu,
ya. Kalau kebetulan di situ Rasulullah dengan keluarganya, maka biasanya tabirnya. Jadi di situ ada tabir, ya. Sehingga ketika ada ayat ya yang menyatakan ya fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijabin. Kalau kamu itu meminta kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik tabir. Nah, itu artinya bahwa memang ada tabir yang untuk dipakai untuk menyekat. Nah, itu jadi supaya ada privacy ya, karena memang ya rumahnya hanya kotak tadi, rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini secara umum ya, karena sudah masuk waktu syuruk, ya itu gambaran ya tentang bagaimana senjata Rasulullah, ya perabotan Rasulullah dan sebagainya tadi yang sudah kita bahas. Baik, ya seperti biasa sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi, silakan.